Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Kita awali Kompas Petang, informasi pertama dari Pati saudara. Kawal sidang paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, warga Pati mendatangi di gedung DPRD. Masa menuntut sidang paripurna memutuskan untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Hal ini dipicu akibat beberapa kebijakan Sudewo, salah satunya menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250% dan berimbas pada aksi demo besar-besaran pada bulan Agustus lalu. Sementara itu saudara, di dalam ruang rapat sedang berlangsung penyampaian laporan dari Panitia Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Setelah laporan selesai akan ada tanggapan dari 7 fraksi DPRD termasuk Gerindra, PD Perjuangan, Demokrat dan juga Golkar. Baru kemudian akan dilakukan pengambilan voting yang setuju dan juga tidak setuju Bupati Sudewo dimakzulkan. Hasil paripurna akan dikirim ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya saudara, pada Agustus lalu Bupati Pati Sudewo resmi menaikkan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan sebesar 250%. Memicu amarah warga karena dinilai memberatkan. Bupati Pati sempat menantang warga. Namun akhirnya Bupati Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBB P2 tersebut. Meski sudah meminta maaf, warga tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatannya dan DPRD Pati sepakat membentuk panitia khusus hak angket pemakzulan Sudewo. Kita pantau situasi terbaru dari rapat paripurna hak angket Bupati Pati Sudewo bersama jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin. Iwan, selamat petang. Bagaimana situasi paling baru dari rapat paripurna hak angket Bupati Pati Sudewo? Ya, selamat petang Cindy dan saudara. Hingga saat ini DPRD Kabupaten Pati masih menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati yang digelar mulai dibuka tadi sekitar pukul 14 WIB. Dari rapat paripurna ini kami memperoleh informasi bahwa yang hadir ada 49 anggota DPRD dari total 50 anggota DPRD. Jadi hanya satu anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna mendengarkan laporan pansus hari ini. Perlu diketahui Cindy, memang hingga saat ini perjalannya laporan masih terus berjalan karena memang setidaknya pada pansus yang sudah bekerja selama 60 hari kemarin itu ada 12 tuntutan yang didalami oleh pansus. Di antaranya memang yang paling menjadi sorotan publik itu adalah adanya rencana kenaikan PBB hingga 250%. Meskipun kebijakan tersebut sudah dibatalkan, namun pansus tetap mendalami bagaimana kebijakan tersebut bisa keluar dari Bupati atau bisa muncul dari Bupati. Tadi sempat saya mengikuti rapat paripurna, disebutkan di situ bahwa untuk kebijakan menaikkan pajak PBB PP2 ini itu di Bupati tidak melibatkan dari struktur unsur pimpinan atau dari kepala desa maupun dari camat. Jadi itu sepihak dari pansus melaporkan bahwa menaikkan itu kebijakannya sendiri, seperti itu. Selain itu, Cindy,
tadi juga saya mendengarkan bahwa laporan dari Pansus ini menemukan bahwa untuk menentukan jabatan eselon atau direktur rumah sakit ini juga Bupati dalam mengambil kebijakannya sepihak. Artinya tidak melibatkan unsur dari sekda maupun dari badan kepegawaian seperti itu. Nah, ini masih ada beberapa hal yang saat ini masih dilaporkan oleh Pansus dan nantinya akan kita ikuti bersama seperti apa hasil dari Pansus angket ini yang nantinya akan ditanggapi oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pati. Dari tanggapan fraksi inilah nanti kemudian keputusan di paripurna ini akan tetap memanjurkan Bupati Pati atau tidak. Seperti itu sini. Iwan, tapi bagaimana respons dari masyarakat Pati mengikuti melihat langsung rapat paripurna yang berjalan hari ini? Apa harapan mereka? Ya, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, saat ini memang ribuan massa sedang berada di luar kantor DPRD. Mereka mengawal aksinya atau berlangsungnya rapat paripurna dengan harapan bahwa aspirasi mereka dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini menuntut agar Pansus ini memutuskan untuk memansulkan Bupati Pati. Dan mereka menuntut setelah paripurna nanti Ketua DPRD bisa menyampaikan langsung di hadapan mereka terkait hasil dari rapat paripurna yang sedang digelar hingga sore hari ini. Jadi mereka menuntut Ketua DPRD untuk keluar dan menyampaikan hasil dari rapat paripurna yang sedang digelar saat ini. Sebelum Ketua DPRD keluar, mereka akan tetap bertahan di depan kantor DPRD. Dan perlu saya sampaikan bahwa kondisi di luar kantor DPRD ini memang penjagaan cukup ketat. Dari aparat kepolisian sudah mengantisipasi dengan memasang sejumlah kawat berduri agar massa tidak bisa merangsek menuju kantor DPRD. Meski demikian, massa tetap menggelar orasi di depan dan juga saya melihat ada pembakaran ban di sana untuk menyampaikan atau menuntut bahwa DPRD bisa transparan dan bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat terkait hasil dari rapat paripurna pada petang hari ini. Cindy. Iwan, tapi masyarakat yang di luar itu mereka asalnya dari mana? Dan apakah mereka semua itu satu suara meminta pemakzulan atau sebenarnya ada juga yang mendukung Bupati? Ya, dari pantauan kami, ini memang tidak hanya dari massa yang menuntut pemakzulan Bupati, namun juga ada sebagian massa yang mendukung Bupati Pati ini tetap menjadi Bupati. Namun kebanyakan ini yang saya lihat di belakang saya ini adalah massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menuntut agar Bupati Pati dimakzulkan seperti itu. Sementara untuk massa yang mendukung Bupati, saya berada di area sebelah pendopo Kabupaten Pati dan saya melihat bahwa kondisinya masih kondusif. Hanya saja yang ada orasi dan pembakaran ban ini dari massa yang menuntut agar Bupati Pati dimakzulkan seperti itu sendiri. Iwan, tegaskan lagi, artinya kalau sekarang sedang berlangsung di dalam ruang rapat itu sedang tahapan apa? Dan apakah keputusan itu akan bisa diselesaikan, disampaikan pada hari ini juga? Ya, saat ini di dalam gedung DPRD masih berlangsung rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan Pansus hak angket pemakzulan Bupati. Saat ini secara bergantian anggota Pansus ini membacakan laporannya dan sampai saat ini masih melaporkan dari hasil Pansus mereka. Jadi nanti setelah semua laporan disampaikan, ini Ketua DPRD akan meminta tanggapan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD yang berjumlah 7 fraksi ini untuk menanggapi bagaimana laporan dari Pansus yang dibacakan hari ini. Ketua DPRD belum bisa memastikan apakah tanggapan itu akan disampaikan secara langsung sore hari ini atau nanti di rapat paripurna berikutnya. Mengingat sampai saat ini anggota Pansus masih melaporkan hasil kinerjanya. Seperti itu, Cindy. Jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali.